Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala wa ifada wa istifada wa hamdana wa masuki bi kitabillah sunnati rasulih wa zilala ala du'a ila khairil mawadi wa tawabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darin amin ila an qala wa qad qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Abu Darda pernah mengatakan, habbada naumul akyasi wa fitruhum, alangkah senangnya, alangkah bahagianya tidurnya orang yang pintar, orang yang cerdas, dan buka puasanya mereka. Kaifa kaifa yuhbinuna sahrul haqqa wa sawmahu, bagaimana mereka menginginkan bangun malamnya orang bodoh dan puasanya. Alangkah indahnya, kata beliau Abu Darda, sungguh senang orang-orang yang cerdas ini tidur mereka dan buka puasanya mereka itu luar biasa senang. Jangan mengharapkan atau menginginkan bangun malamnya orang-orang yang bodoh dan puasanya orang-orang yang dungu. Dia bilang, wala darratun min sahibi yaqin wa taqwa afdalu min amthal jibal al murtadid. Kenapa dibandingkan antara orang-orang yang cerdas dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar? Karena mereka orang-orang yang pintar ini dalam hal beribadah mereka bisa mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kalau orang yang bodoh tidak punya ilmu, bahkan naudzubillah, pahala mereka sedikit, mungkin bahkan mereka tidak malah mendapatkan pahala, bahkan mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Muhammad Shahibul Zubat, Syekh Muhammad bin Ruslan, beliau mengatakan, fa kullu man li ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang mengamalkan satu ibadah tanpa dasar ilmu, maka amal ibadahnya itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Bahkan iblis itu lebih takut kepada orang yang alim yang sedang tidur daripada orang yang bodoh, dia yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis lebih takut kepada orang yang alim yang tidur. Karena tidurnya saja bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bodoh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, gampang digoda, gampang terjerumus oleh godaan iblis. Salah satu contoh, kita di bulan Ramadan, biasanya kalau sudah awal bulan Ramadan, Masya Allah, rajin sholat tarawih, masjid penuh. Tapi tatkala di akhir Ramadan, tatkala akhir itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, kenapa kok masjid itu sepi? Kenapa? Apakah mereka ini tidak ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka karena kebodohan mereka? Mereka malas, mereka bodoh, tidak mau mendapatkan pahala yang banyak. Tatkala kita berpuasa, di bulan Ramadan, berkeyakinan, berkeinginan di awal bulan Ramadan membaca Al-Quran, niat 1 hari mesti 5 juz, 2 hari 5 juz, 3 hari 5 juz, tapi kesana-kesananya sampai hilang, tidak membaca Al-Quran sama sekali. Inilah amaliyahnya orang bodoh. Tapi kalau orang yang pintar bagaimana? Orang yang pintar walaupun sedikit tapi istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah walaupun 1 hari 1 juz, tapi istiqomah sampai akhir Ramadan dia sudah hatam. Inilah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar.
Makanya beda antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh, kata Abu Darda. Dan wala darratun min sahibi yaqin wa taqwa afdal min amthal jibal min a'malil muhtari. Sedikit saja amal yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keyakinan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal daripada amal ibadahnya seorang yang bodoh, yang tertipu, walaupun amal ibadahnya itu segunung. Sedikit daripada orang yang alim lebih banyak, lebih baik, lebih afdal pahalanya daripada pahala yang segunung, ya, daripada amal ibadahnya orang-orang yang tertipu, dari orang-orang bodoh yang tertipu. Wa min amthali ghururil usad, dan di antara contoh tertipunya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menjelaskan tentang tertipunya orang-orang yang alim, yang ahli ibadah. Tapi sekarang ya Habib Abdullah bin Haddad menjelaskan masalah tertipunya orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana contohnya? Ayyasil insanu thumma yatub wa yastaghfir bi lisanihi min ghairi ma'rifati bi syara'it at-taubah wa tahqiqiha. Thumma yadhunnu bi nafsihi annahu qad taba wa qad ghafara Allahu lahu. Ya. Orang yang ahli maksiat, mereka memang ya dia melakukan satu maksiat misalnya, kemudian dia bertobat, tapi tobatnya ini tidak dipenuhi dengan syarat-syarat dan rukunnya, sehingga tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaratnya tobat itu diantaranya ada 4. Yang pertama ya an-nadam, penyesalan. Kedua al-ikhla' minad dzambi, ya langsung berhenti total daripada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian ketiga al-azmu alla ya'uda ila dzambi, ya ketiga berkeyakinan, berkeinginan untuk tidak kembali ke perbuatan dosa tadi. Yang keempat, kalau ada hukukul adami, ya meminta halalnya atau mengembalikan apa yang dizalimi kepada orang yang dizaliminya. Nah, ini syarat-syarat taubat. Sedangkan orang yang ahli maksiat, dia tidak tahu ilmunya taubat, tahu taubat. Ya, padahal taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat. Dia menganggap dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang maksiat, yang tertipu dengan amal baiknya. Kemudian yang kedua, wa yuktsiral ma'asi wa yusirru 'alaiha. Ya, ada orang ya yang bermaksiat, ya kemudian dia selalu melakukan maksiat tersebut, wa yuqassir fil wajibat. Akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahtaju li nafsihi bil qadar, dan dia menganggap bahwasanya maksiat saya ini kan semuanya, perbuatan saya ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrata ala tarki ma qad kutiba alaihi, dan dia tidak mau berusaha untuk meninggalkan maksiat yang dia perbuat. Wa hadza ghururun azim, dan ini adalah ketertipuan yang sangat besar. Wal qail bihi mubtadi'un, dan orang yang mengatakan hal ini adalah termasuk orang-orang yang ahli bid'ah. Walaysa min ahli sunnah, dan dia bukan golongan orang ahli sunnah. Wa minha amanil maghfirah, dan yang selanjutnya orang yang sangat berhayal untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ma taksiri an imtithalil awamir wa ijtinabil maharim, sedangkan dia tidak maksimal melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak maksimal meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ba'dil usati wal muqassirin, dan perkataan orang-orang, sebagian orang yang ahli maksiat dan orang-orang yang muqassir, innallaha ghaniyun anna wa ana amalina. Mereka mengatakan Allah itu enggak butuh dengan amal kita. Allah itu enggak butuh, enggak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita, dan tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala maksiat kita. Mereka katakan demikian. Walaysa tadurruhu dzunub wa la tanfa'uhu ta'at wa hadzal kalam haqqun uridu bihil batil. Ini ucapan benar tapi maksudnya salah. Ya, waqad alqahu syaitan fi qalbi hadzal mutamanni. Dan syaitan telah memberikan sesuatu ya di dalam hati seorang yang menghayal ini.
wa ajrahu ala lisanihi liyaqta'ahu bihi anil maghfirah. Dan dia setan itu menjalankan di dalam hatinya, kemudian di lisannya, agar orang ini tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa an-sa'yi laha alladzi amarahu Allahu bihi, dan dari usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang yang tertipu adalah mereka yang selalu berbuat dosa, tapi mereka menganggap amal yang dia perbuat ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berusaha untuk menjauhi maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang taat dan mana yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal untuk bisa kita berpikir memisahkan antara hak dan batil tadi. Maka dari itu ya hadirin, jangan sampai kita tertipu dengan bungkusnya ya, casingnya baik, ternyata dalamnya tidak baik. Handphone ya, bungkusnya Samsung misalnya, dalamnya handphone Cina. Bungkusnya Apple tapi isinya handphone dari Cina. Percuma, setahun 2 tahun dipakai sudah rusak. Tapi kalau yang betul-betul original, Apple-nya, Nokia-nya misalnya, Samsung-nya yang original, itu akan awet. Nah, jadi kehidupan kita juga demikian. Jangan sampai kita tertipu dengan bungkus yang baik ya, tanpa melihat ya amaliyah yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb.